ya Rabbal Alamin. Ibu sehat? Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Tema kita hari ini mengenai syukur. Tema yang sering kali diangkat tapi susah untuk diamalkan, betul atau tidak? Allah itu Sang Maha Rahman, penuh kasih sayang. Kasih sayangnya kepada hambanya tidak pilih kasih. Terkadang hati kita suka bilang Allah itu gak adil. Kok dia kaya raya ya? Saya yang sholat terus, ibadah terus, ngaji terus tapi gak kaya-kaya. Padahal pilih kasihnya Allah itu tidak ada. Allah selalu memberikan kasih sayang kepada siapapun sesuai dengan yang Allah inginkan dan itu yang terbaik buat kita. Betul atau tidak? Bu, Allah kasih badan kita sudah sedemikian rupa indahnya, alhamdulillah. Mungkin kalau badan kita tinggi dan lain sebagainya, beda lagi nikmat yang Allah berikan. Jadi itu yang terbaik. Oleh karenanya hati ini susah untuk qanaah. Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan ada 4 ciri urgensi takwa. Orang yang bertakwa itu punya 4 ciri. Salah satu cirinya adalah al-qana'atu bil qalil. Qanaah, menerima apa adanya yang Allah berikan walaupun sedikit. Bunda, Allah kasih kita hidung sudah mancung, alhamdulillah. Jangan dioperasi plastik. Pak, punya istri sudah cantik, jangan dibanding-bandingkan dengan istri tetangga. Istri tetangga memang lebih hijau dari istri sendiri. Kenapa? Karena plastik. Operasi plastik, apalagi sulam alis, sulam bibir dan lain sebagainya. Lebih cantik rumput tetangga karena cuman plastik. Coba syukuri yang ada, yang kita miliki. Istri yang sudah ada, anak yang sudah ada, itu yang terbaik dari Allah. Jadi nikmat rizki bukan hanya materi, tapi rizki anak yang solihah, rizki istri yang taat, rizki keturunan yang ahli Quran itu juga rizki nikmat yang Allah berikan. Tapi kadangkala suka tidak kita syukuri. Bu, punya suami udah cakep bener udah, kalah Bang Ali Zainal itu. Syukurin. Bapak punya istri, bagaimanapun keadaannya ini nikmat terbaik dari Allah. Qana'atu bil qalil. Kalau doa kita setiap habis sholat, Rabbana hablana min azwajina wa zurriya qurrata waj'alna lil muttaqina. Insya Allah Allah jadikan anak istri kita, keluarga kita qurrata a'yun, enak dipandang. Yang lain secakep apapun, semahal apapun bedaknya, semenor apapun lipstiknya, kalah sama istri kita. Yakinkan istri kita jadi qurrata a'yun bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ketika masuk surga, dicari istrinya mana, rupanya istrinya lebih cantik daripada 70 bidadari. Loh kok di dunia begini, lagi nyamar. Jadi bidadarinya nanti di surga. Itulah hati yang qanaah, ikhlas, bersyukur kepada Allah, pasti tidak akan pernah berkata yang tidak baik ataupun kufur terhadap nikmat Allah. Alhamdulillah. Terkadang hati kita ketika kita sudah tidak bersyukur kepada Allah, maka banyak kita membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Ada tetangga kita baru beli mobil. Pah, lihat no dia mobilnya. Pintunya bisa kebuka sendiri. Kita udah kagak ada AC, kacanya masih diputer-puter. Coba beli yang baru dong, Pak. Akhirnya suami menghalalkan segala cara. Itu yang pertama. Yang kedua, ada anak orang lain lebih pintar dari anak kita. Anaknya ngadu sama emaknya, mah nilai MTK ku 50. Ya emang situ bodoh katanya. Emang situ kurang pintar. Itu kan tidak baik. Anak kita jadi down, bukannya semangat tapi orang tuanya malah membandingkan dirinya dengan orang lain. Sampai terkadang ketika kita membandingkan diri kita, suka timbul penyakit-penyakit hati. Iri, dengki. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Menurut Imam An-Nawawi, para ulama membagi hasad menjadi 2. Nih, kan kita awalnya banding-bandingin nikmat. Selanjutnya yang kita lakukan, hasadin nikmat orang. Pah, lihat tuh Pah, dia punya rumah besar, bagus katanya.
Kita doain aja mudah-mudahan rumahnya kebakaran katanya. Tamanni zawalin ni'mah. Yang pertama adalah hasad hakiki. Hasad hakiki yang tadi saya sebutkan, dia berharap nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Punya istri cantik, mudah-mudahan istrinya segera wafat katanya. Punya anak pintar, mudah-mudahan kepintarannya dicabut. Dia berharap nikmat yang ada pada orang lain itu cepat dihilangkan, kemudian nikmat itu menjadi miliknya. Na'udzubillahi min. Oleh karenanya dalam Al-Quran kan dikatakan, Bu, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini dari pagi hari kita minta perlindungan sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jangan saya keluar rumah tiba-tiba hati saya hasad dengki. Lihat tetangga punya ini pengen, saudara punya ini pengen, orang lain punya ini pengen. Dengki, dengki yang mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Itu dengki yang model pertama. Ada dengki yang model kedua. Namanya hasad majazi. Hasad majazi ini adalah hasad yang berangan-angan kalau nikmat orang itu juga bisa kita dapatkan sebagai nikmat buat diri kita. Bu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali cuma 2 perkara. Apa itu? Yang pertama, rojulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haq. Orang yang Allah kasih harta, hartanya dipakai buat ibadah. Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang pandai bersyukur adalah orang yang mampu menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Ibu punya mukena cakep dipakai buat sholat. Bapak punya peci cakep dipakai buat kerudung bagus dipakai buat ngaji. Jangan depan suami jelek, ngaji doang yang cakep. Depan suami kudu cakep juga. Tampilkan yang terbaik. Pakai lipstik kalau perlu 5 warna. Kata suaminya pas pulang, ini istri apa ondel-ondel yang begini katanya. Tampilkan yang terbaik. Ajak komunikasi yang terbaik. Nikmat yang Allah berikan, uang yang suami berikan. Jadikan kita, tampilkan diri kita sebagai bidadari dunia dan akhirat buat suami kita. Insya Allah. Bu, pertama orang yang punya harta. Hartanya dipakai terus buat ibadah sedekah, kita boleh hasad. Punya tetangga kaya raya. Ya Allah, itu orang sebulan sekali infak ke masjid minimal 20 juta. Mudah-mudahan ya Allah bukan hanya dia yang engkau kasih nikmat banyak dengan harta, tapi engkau juga kasih nikmat itu kepadaku berlipat ganda agar aku menjadi orang yang sedekah. Jadi jangan gengsi saja kita naikin. Semakin tinggi pendapatan kita, jangan semakin tinggi gaya hidup kita, tapi semakin tinggi sedekah yang kita keluarkan. Ini kan enggak gaji 5 juta, sedekahnya 1.000 perak. Datang ke pengajian bawa duit 100.000, minta kembalian 99.500. Ini yang begini namanya bakhil medit, apalagi? Ya begitulah namanya ya. Jadi ada hartanya dipakai untuk ibadah, digunakan sedekah ke yatim, pembangunan masjid. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga bagi orang yang membangun masjid di dunia. Kita sirik, dengki, hasad sama orang yang punya harta. Tapi hasad kita tidak mendoakan keburukan kepadanya. Melainkan kita cuma hasad berangan-angan, ya Allah mudah-mudahan saya juga punya nikmat kayak begitu. Ada yang berangkat umroh haji, ya Allah mudah-mudahan saya juga bisa umroh dan haji. Ada yang hafal Quran seperti Kaila, ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi penghafal Quran. Itu hasad yang diperbolehkan pertama karena harta banyak dan dipakai untuk ibadah. Yang kedua adalah rojulun atahullahul hikmah. Seseorang yang Allah kasih hikmah, ilmu. Makanya kalau dunia Bu, kita kudu lihat ke bawah. Unzur ila man dunaka. Kalau dunia itu ada orang beli tas baru, jangan lihat, biar saya mah tas segini juga udah alhamdulillah, lihat yang gak punya tas. Lihat yang bawah, lagi naik mobil, Masya Allah mobilnya keren, pintunya kebuka sendiri. Lihat yang di jalanan kehujanan naik motor. Bersyukur dalam hati, alhamdulillah Allah kasih saya nikmat mobil. Kesian yang naik motor. Yang naik motor ada jas hujan,
bersyukur. Lihat yang naik sepeda, kita motor tinggal di starter jalan, sepeda kudu goes kaki. Alhamdulillah kata yang naik motor. Kata yang naik sepeda, alhamdulillah ya Allah saya bisa naik sepeda. Coba lihat yang jalan kaki, capek dia berkilo-kilo jalan. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah ya Allah saya bisa jalan. Kesian yang di kursi roda. Kata yang di kursi roda, alhamdulillah saya bisa naik kursi roda. Kesian yang tidur di tempat tidur aja. Betul gak? Kata yang tiduran aja di tempat tidur dia bilang alhamdulillah masih dikasih hidup. Kesian yang udah masuk kubur. Betul gak? Jadi kalau kita syukurin, kita ikhlaskan nikmat apapun yang Allah berikan, maka insya Allah kita tidak akan membandingkan apapun yang Allah berikan. Ternyata ini juga pernah kejadian dulu sama kaum muhajirin. Itu asbab turunnya hadis yang tadi yang Rasulullah katakan. Muhajirin datang kepada Rasulullah, kaum muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, kami ini iri kepada orang-orang Ansor khususnya. Mereka punya harta, punya ilmu dan lain sebagainya. Mereka bisa berinfak, menolong di jalan Allah, tapi kami tidak punya apa-apa. Maka turunlah hadis yang tadi. Boleh hasad tapi hanya pada 2 orang. Hasad karena hartanya dipakai buat ibadah. Yang kedua, hasad karena orang tersebut punya ilmu dan ilmunya diamalkan kepada orang banyak. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bersyukur, hamba yang tidak pernah membanding-bandingkan, dan hamba yang selalu qanaah walaupun bil qalil, sedikit yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.